سلطان حسن بولقيah معز الدين والدولة ابن المرحوم. Brunei Darussalam yang merdeka baru lahir pada 1 Januari 1984. Tapi, siapa sangka jika negara tak seberapa luas bekas jajahan Inggris itu dengan cepat menjelma menjadi negeri kaya raya, makmur dan sejahtera. Ya, itu tentu saja karena Brunei punya sumber minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Tapi, bukankah sosok pemimpin juga punya andil besar? Mengingat, tidak sedikit pula negara yang kaya akan sumber daya alam, justru bangkrut dan malah terlilit banyak utang lantaran faktor kepemimpinan yang buruk? Nauru, salah satunya. Pada tahun 1970-an, Nauru menjadi salah satu negara kaya di dunia lantaran kekayaan alamnya. Namun, lantaran pimpinannya kala itu yang serampangan dalam mengelola negara, dalam kurun waktu yang relatif singkat, Nauru yang tadinya negara kaya raya menjadi bangkrut. Menurut laporan Love Money, negara kepulauan ini membeli pesawat, kapal, membangun hotel mewah hingga banyak lapangan golf. Sedangkan penduduknya yang berjumlah 7.000 jiwa kala itu menghabiskan uang mereka untuk membeli rumah dan mobil mewah. Nampaknya, pemimpin Nauru kala itu lupa bahwa suatu saat kekayaan alam yang dimiliki akan habis. Dan benar saja, saat kekayaan alam sudah tidak bisa diandalkan lagi, Nauru jatuh bangkrut dan menjadi salah satu negara termiskin di dunia, pun sampai sekarang. Kini, Nauru hanya mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata dan jasa penampungan pengungsi sebelum masuk ke negara tetangganya, Australia. Dari Australia, Nauru hanya mendapatkan 10 juta dolar Amerika Serikat per tahun atas jasa tersebut. Namun, tidak demikian dengan Brunei. Jauh-jauh hari Sultan Hassanal Bolkiah, sang kepala negara sekaligus Perdana Menteri Brunei, sadar betul akan kenyataan soal sumber minyak bumi dan gas alam yang lambat laun pasti terkuras habis. Oleh sebab itu, jauh-jauh hari pula ia sudah membentuk semacam badan khusus guna mengolah aset negara dan menggerakkannya menjadi keuntungan berlipat ganda. Badan ini ada di dalam naungan Kementerian Keuangan Brunei. Sempat diserahkan kepada salah satu adik kandungnya, tapi lantaran muncul masalah, badan tersebut diambil alih oleh Sultan Bolkiah dan dalam kendalinya sampai sekarang. Badan tersebut bernama Brunei Investment Agency atau BIA. Tugas utamanya adalah untuk mengontrol dan mengelola dana cadangan umum Brunei dan pertumbuhan kepemilikan eksternal. BIA mengelola pendapatan negara dari ekspor minyak dalam bentuk cadangan devisa. Melalui BIA, Brunei melakukan ekspansi bisnis pada banyak sektor di berbagai penjuru dunia. Menurut laporan Tempo 2019, tercatat aset BIA mencapai 41 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 570 triliun rupiah. Bayangkan bila aset BIA itu setiap bulan bisa menghasilkan 10% saja keuntungan bagi negara, maka pendapatan rutin yang diterima negara dari BIA saja sudah bisa mencapai 57 triliun rupiah per bulan. Dengan konsep BIA, boleh dibilang Brunei selangkah lebih maju ketimbang negara-negara produsen minyak di belahan dunia yang lain. Maka, tak heran bila Brunei terkesan tenang-tenang saja di tengah upaya banyak negara produsen minyak yang belakangan berlomba-lomba mempercantik wajah negeri mereka guna membuka peluang pendapatan dari sektor pariwisata lantaran sadar diri cadangan minyak kian menipis, seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.
Bahkan, di tengah isu cadangan minyak dunia yang kian menipis, selama beberapa tahun terakhir, Hasanah Bolkiah tetap disebut-sebut sebagai salah satu raja terkaya di dunia, setidaknya di era monarki modern seperti sekarang ini, dengan pencapaian tingkat pendapat per kapita rakyatnya yang terus naik sejak 1965, 4 tahun setelah dirinya dinobatkan sebagai Sultan ke-29 Brunei. Sebagai gambaran betapa makmurnya rakyat Brunei, pada tahun 2021, pendapatan per kapita Brunei mencapai lebih dari 31.000 dolar Amerika Serikat. Itu artinya, pendapatan rata-rata rakyat di sana pada tahun tersebut mencapai lebih dari 445 juta rupiah, atau lebih dari 37 juta per bulan. Kabar yang lebih membahagiakan lagi, sudah mendapat penghasilan relatif tinggi, rakyat Brunei juga tidak dibebani pajak ini dan itu. Bahkan, di negara yang faktanya dipimpin oleh seorang raja atau sultan, itu justru tidak ada yang namanya pajak bumi dan bangunan, apalagi yang namanya pajak progresif. Tidak hanya itu, rakyat Brunei juga mendapat jaminan berbagai pelayanan vital seperti kesehatan hingga pendidikan. Dan semua itu bisa mereka dapatkan secara gratis. Dengan segala pencapaian tersebut, siapa yang bisa menafikan keberhasilan Sultan Hasanah Bolkiah dalam mewujudkan Brunei yang benar-benar Darussalam, negeri yang aman dan sejahtera? Tapi, tahukah Anda jika tidak ada orang ini, rasanya Sultan Bolkiah jauh kemungkinan bisa sesukses sekarang. Lantas, siapa orang yang paling berjasa tersebut? Orang yang paling berjasa itu tidak lain dan tidak bukan adalah ayahnya kandung, almarhum Sultan Omar Ali Saifuddin III. Sebagai anak sulung, oleh almarhum Omar Ali, Hasanah Bolkiah memang dipersiapkan untuk menjadi penerusnya. Fisik dan mental Hasanah Bolkiah dilatih dan dididik sejak kecil. Hasanah Bolkiah kecil dididik secara privat di dalam lingkungan Istana Darul Hana. Menariknya, selain dibekali berbagai ilmu pengetahuan ala barat, di sana ia juga diajari tentang akar rumput serta jati dirinya yang seorang Melayu sekaligus seorang Muslim. Buktinya, sampai sekarang, kearifan lokal itu sangat kental terasa di Kesultanan Brunei. Tidak hanya di lingkungan istana, kearifan lokal tersebut juga kuat mengakar pada pola kehidupan rakyat Brunei yang bersahaja. Setelah tamat pendidikan menengah, Hasanah Bolkiah muda dikirim ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk melanjutkan pendidikan di Victoria Institution. Jiwa kepemimpinannya pun semakin terasa setelah mengenyam pendidikan militer di Royal Military Academy Sandhurst, Inggris. Ia bahkan dengan cepat menyandang pangkat kapten lantaran dinilai berkualifikasi tinggi. Tak tanggung-tanggung, almarhum Sultan Omar Ali pun legowo lengser ke Prabon lebih dini demi memberikan kesempatan kepada Hasanah Bolkiah agar bisa segera mulai belajar memimpin Brunei secara langsung. Hasanah Bolkiah pun dengan cepat belajar dan kini telah terbukti sukses menghantarkan Brunei sebagai salah satu negara paling kaya raya dan sejahtera di dunia. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.